Iya, benar. Saya melihat ada celah di sini. Artinya mobil-mobil bekas bagaimana dengan nasib 22 juta mobil di Indonesia? Ini mereka kalau semua sudah ke listrik, otomatis mau tidak mau, ya kalau saya punya offering untuk mengkonversi mobil mereka dengan harga yang terjangkau, kenapa enggak? Halo Cap. Hai bro. Apa kabar? Baik, sukses. Hai, saya dengan Kapten Vincent Raditya. Ini adalah mobil saya yang berhasil saya konversi menjadi mobil full electric vehicle di garasi rumah saya sendiri. Sorry jadi ngeribetin hari ini, tapi lagi nggak sibuk Cap? Lagi enggak, baru pulang kan dari Dubai kemarin. Oh, baru pulang. Thank you banget nih. Lama ya. Setelah sekian lama, akhirnya sekarang baru bisa nge-review mobil ini ya Cap ya? Iya. Tapi serius ini mobil listrik Cap? Full EV. Full EV? Bukannya hybrid, tapi full EV. Oke, berarti bener-bener udah nggak ada mesin normalnya, udah nggak ada lagi ya Cap? Sama sekali nggak ada. Gue kira tadinya Civic yang kayak gimana, ternyata Civic ini ya yang lu ambil ya? Civic Wonder SB4. SB4, oke. Tapi kepikirannya tuh gimana sih Cap awalnya dari lu Cap, maksudnya untuk ngebikin mobil EV ini gitu? Maksudnya lu awalnya tuh idenya tuh apa sih sebenarnya? Latar belakang saya mengkonversi mobil listrik, saya adalah elektronik entusias. Saya penggemar elektronika dan saya juga hobi dengan teknik. Jadi saya memutuskan untuk membuat mobil ini yang tadinya ingin saya lanjutkan untuk menjadi usaha. Saya ngelihat tuh marketnya gede banget. Betul. Karena manufaktur tuh pada bikin mobil listrik semua yang baru. Iya, benar. Dan ini akan berlomba-lomba untuk mengkonversi, kan semua pada bikin mobil baru semua manufaktur. Iya, benar. Saya melihat ada celah di sini. Artinya mobil-mobil bekas bagaimana dengan nasib 22 juta mobil di Indonesia? Ini mereka kalau semua sudah ke listrik, otomatis mau tidak mau, ya kalau saya punya offering untuk mengkonversi mobil mereka dengan harga yang terjangkau, kenapa enggak? Karena sudah jelas mobilnya ada 22 juta. Betul. 10% aja itu udah 2,2 juta. 2,2 juta, benar. 1% aja udah 220 ribu. 220 ribu aja kali 150 juta. Udah berapa gede itu? Betul. Gede banget. Jadi berdasarkan pemikiran itu, makanya Kapten memutuskan untuk mencoba bikin lah ya. Ya, gitu. Menurut gue sih cocok juga buat bikin orang nengok gitu kaget. Wih, ternyata mobil Civic Wonder yang dibikin jadi mobil listrik. Gue pun juga kaget. Kenapa pilihannya ke SB4 ini? Pertama, saya lihat dia masih dari transmisi manual dan harganya itu sangat terjangkau. Karena kalaupun kita pakai mobil misalnya yang lebih kayak Ayla, ya tahun baru lah ya, 80 juta, kita pakai misalnya gagal, setelah kita pasang lagi, mesti keluar lagi biaya 6 juta untuk pasang lagi mesinnya. Benar. Jual lagi harganya turun bisa 15 juta. Anggap aja 20 juta saya rugi. Mendingan saya beli ini, kalau gagal sudah ya buang. udah 13 juta melayang, ya udah lebih kecil lah. Kecil. Kosnya yang terbuang lah gitu ya. Ya akhirnya jadi, dan bangga banget ya. Ini banyak yang harus dikerjain kan, yang free. Ya, benar. Ya ini istilahnya project hobi lah ya gitu Cap ya. Perubahan mobil biasa menjadi full EV ini tentunya parsial ya. Kalau dari rangka dan bodinya ini normal adalah mobil layaknya apa adanya. Yang kita rubah hanya mesin dan penggerak mobil itu sendiri. Yang lain-lainnya cuma opsional. Nah, untuk yang di sini tuh kayak spek yang dipakai tuh part-partnya tuh apa ya sih, kayak baterainya pakai yang berapa volt segala macam. Baterai saya pakai arsitektur 96 volt. Oke. Terus ya saya memilih 96 volt karena ya jadi nggak gampang panas kabel. Kita bisa pakai kabel yang lebih kecil untuk mendapatkan current yang lebih besar. Oh. Nah, jadi ya saya milih yang opsi yang voltase paling tinggi itu 96 volt. 96 volt, oke. Jadi saya pilih voltase itu dan saya bikin arsitekturnya 96 volt. Baterai 96 volt dan motor tadinya ini 20 kW. Tadinya kan? Oke. Sekarang saya turunin jadi 10 kW. Jadi 10 kW, oke. Yang 20 kW udah kita bawa kemana-mana, itu nggak ada masalah. Kita udah dapet top speed kemarin 113 km per jam. Saya juga udah pernah bawa di atas 100 km, nggak ada masalah. Nggak ada masalah semua? Nggak ada masalah. Mungkin biar lebih enak, kita boleh lihat daleman bagian kap mesin nih kali ya? Silakan. Iya, jadi waktu dibuka kap mesin sih, ya kaget ya. Kenapa kaget? Nah, kali ini beda. Begitu lo buka kap mesin, ya kan? Langsung motor listrik.
yang ada di dalam ganti mesin. Iya. Semua yang sudah kita desain semua. Dari segi motor, terus controller. Oh, itu motornya di situ tuh ya. Iya. Oke, controller dan cooling juga kita persiapkan semuanya. Dan ini kabel Captain sendiri nih yang ngurut semua segala macam. Harus kita tarik ulang semua kabel-kabel di belakang semua kita harus rapi ya. Dan ini rapi ya, benar-benar rapi. Maksudnya semua ditutup cover lagi, jadi nggak ada kabel yang berantakan sama sekali, nggak ada sama sekali di sini. Nggak ada. Harus benar-benar rapi dia. Nah, itu kan dia tutup radiator dia. Nah, jadi mobil ini masih pakai radiator kan buat? Of course, karena kalau kita bicara motor listrik, kalau kita gas kenceng-kenceng, nanjak, lari, itu semua akan pasti panas. Pasti bener, Siap. Dan ini iya bener juga sih, kalau mau ditaruh baterai di sini, ruangannya udah nggak ada ya, Cap? Udah, ini kompresor AC aja udah gede. Terus, kompresor AC udah gede bener. Brake vacuum pump juga nih, sama pressure tanknya untuk mendeteksi, termasuk dengan pressure switch. Oke, dan ini berarti AC ini ada elektrik dinamonya lagi dia? Ada. Dia adalah motor 96 volt dan berapa RPM? 3.500 variabel nggak salah. Variabel dia. Angkanya berapa saya nggak tahu, cuman sekitar 3.500 RPM dan bisa dikasih 5.000 juga. Tergantung yang kita mau settingnya berapa. Nah, di sini yang cukup unik juga adalah penempatan baterainya, yaitu ada di bagasi. Ini baterainya semua kita bikin kontaktor otomatis, colok dia langsung nyala sendiri. Untuk ngecas segala. Oh, jadi ini covernya ya dia ya? Iya, ini covernya, baterainya ini adalah 17.200 kWh. 17.200 kWh, ya. Oke, lumayan juga dia. Dia 96 volt kali selnya itu 180 Ah. 180 Ah? Satunya, Jadi kita pakai 26, totalnya kita punya daya seperti itu. Kira-kira dengan baterai sebesar ini tuh bisa menempuh jarak berapa sih, Cap, kalau kita ngomong? Kan tergantung penggunaan ya. Tergantung penggunaan, oke. Pertama efisiensi motornya, jenis motornya, kita lihat apakah dia induksi atau enggak, BLDC, dan PMSM macam-macam. Dari efisiensinya kan masing-masing. Kalau ini pakai apa deh? Kalau saya pakai BLDC. BLDC. Nah, dari segala macam sistem itu, kenapa Captain lebih pilih yang BLDC ini, Cap? Ya, pertama dari segi cost waktu itu dan orang-orang sudah banyak pakai. Kita mau experience dengan si BLDC ini ya. Tapi ya sudah cukup puas kemarin dengan yang 20 kW, jarak jauh, nanjak, lantai 3 semua nggak ada masalah. Oh, nanjak-nanjak semua aman lah ya dia? Ya? Cukup. Ya, sini charger juga di bagian belakang sudah saya bikin otomatis, colok saya bikin kontaktor semua, jadi colok listrik langsung dia connect, kasih power supply ke BMS. Dan display di sana secara otomatis dia ntar ngecas, tinggal pencet satu tombol. Dan ini bobotnya berapa dia, Cap? Bobotnya kurang lebih 70 kali 70-80 kilo. 70-80 kilo. Angkat bertiga. Ya, bertiga bisa. Bertiga. Dua berat. Iya. Kalau dari dalamnya kira-kira berubahnya gimana aja, Cap? Dengan penambahan-penambahan ini kan pasti ada. Itu saya lebih seneng interiornya karena kalau dipakai kan lebih nyaman. Nah. Ya, oke. Self start dulu, power, ini kita kasih kontaktor battery, baru kita semuanya bisa kita buka. Kalau ini ada suara, berarti suara dari mana, Cap? Ini adalah cooling radiator itu. Radiator cooling. Jadi mobil ini sudah nyala. Ini sekarang posisi udah nyala nih. Sudah nyala. Kalau kita mau masukin, nggak usah pakai kopling, masuk aja gigi langsung 3. Masuk aja. Langsung gigi 3. Ini tinggal digas doang, maju dia. Rem. Kalau gue biasa soalnya ngeliat mobil listrik itu kan sering yang baru-baru keluar nih gitu kan, gue ngikutin, gue lihat ya itu kan biasa ya, cuma lu kalau nggak PRND, sisanya lu kayak ada mode sport segala macam, itu cuma respons throttle-nya. Nah, kalau ini kan beda. Ini kayak lu punya mode gigi 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Jadi ya agak aneh juga, dan menurut gua keren sih Captain Vincent ngebikin ini semuanya works gitu. Ya. Kalau kita masukkan begini sama aja kayak dari drive. Bener. Kita tinggal punya mode di sini. Yang tadi yang Captain bilang itu ya. Kita mau pakai mana? Kalau untuk torsi nanjak di sini kita pakai 1.
Kalau ini di sini baru gede. Baru gede. Nyalain dulu AC-nya. Oh, semua itu digital berarti kan? Saya bikin digital. Ini kan coding sendiri Arduino-nya. Tombolnya di sini. Terus ini udah electronic power steering. Oh, ya, EPS juga dia udah ya. Jadi dia buat kita biar nggak terlalu capek lah nyetirnya. Kalau ini berarti untuk pengaturan AC, habis itu wiper dari situ juga berarti? Iya, dari situ juga. Ini kita matiin. Kalau mau wiper kita nyalain. Woi. Oh. Ya, itu belum kepasang nanti. Belum kepasang ya. Ya, lalu kalau yang ini untuk ngeliat voltasenya berarti kan? Ini voltase dan sisa baterainya masih berapa persen kurang lebih kayak gitu. Oh, persennya tuh berarti yang sebelah mana deh kan? Nih, bagian bawah nih. Oh, oke, 89% itu ya. Iya. Dan ini semua kapten semua yang ngurusin berarti? Iya, bikin semua. Agak lumayan ya kayak pengen ngurut kabel mobil begini kan. Waduh. Semua narik dari belakang ke depan. Semua tarik ulang lagi semua ya. Berarti copot semua nih kayak kemarin posisinya. Copot semua. Dashboard semua. Oh, oke. Iya. Nah, kalau tombol yang besar merah itu buat apa deh, Kap? Ini waktu itu kan saya buat emergency stop. Apabila ini kita perlu cut off controller, kita tinggal tekan, maka controller langsung lepas dia. Udah. Ini digas, dia nggak akan keluar. Jadi dayanya langsung di-cut dari situ semua. Ini cut secara controller, karena kita nggak pernah tahu kan kapan kita bisa kita pakai. Nah, sekarang ini baru bisa nih. Tuh, jalan lagi. Kalau ini aslinya dicat lagi apa gimana kayak apa? Emang dapat udah kayak begini? Catnya pakai ini pilok aja. Oh, dicat pilok aja nih ya. Oke, berarti emang semuanya udah di prepare semua kayak maksudnya kayak ini segala macam penempatannya udah. Nggak prepare sih, cuman lihat ada mana kita bisa taruh ke sini. Dulu kan AC nggak kepake nih. Ada saya pakai buat BMS. Terus yang atasnya kita pakai buat ya saya bikin touchscreen aja lah. Jadi save place, bikin sendiri. Kita punya apa namanya termostat untuk dia kapan cut off kompresor saya bikin sendiri pakai sensor. Ini sensornya di bawah. Ini sensornya saya bikin sendiri, jadi suhu berapa dia cut off kita bikin semua pakai Arduino dan touchscreen semua. Supaya ini lebih friendly user, lebih mudah. Karena dan ini juga ada limitasi, ini kan karena rusak nih ya, jadi ya saya bikin semua di sana. Itu buat lampu kan Kepe? Ini buat ini apa namanya? Lampu depan itu. Wiper. Oh, wiper. Kalau ini kan karena lampu saya pakai lagi. Saya pakai lagi. Kelihatan power consumption-nya nih berapa nih. Kalau baterai, kalau lampu cuman berapa nih? Ada 228. Kalau kita nyalakan ini tuh 267. Kurang lebih 40 watt. Kalau yang meteran satu lagi di pojok itu apa deh, Cap? Saya cuman perlu ini sih apa namanya? Perlu monitor status pengecasan baterai. Oke. Saya pengen lihat baterai saya berapa kesehatan baterai yang baterai health segala macam itu bisa lihat dari situ. Saya ngelihat cuman perlu tahu apakah dia ngecas dengan alternator ini. Saya pengen tahu berapa sih draw current-nya seperti kita gunakan ini. Kalau kita belokin tuh dia makan voltase, dia turun jadi 13,6 termasuk karena dia ditarik. Contoh saya tarik ini dia pasti dropnya berapa? Benar. 0,4 ya kan. Saya bisa tahu jadi penggunaan daya listriknya seperti apa dari terpantau semua gitu ya. Betul. Emang kayak dibikin kayak kokpit pesawat juga kali Kepe. Jadi semua bisa kebaca kokpit pesawat kan begitu Kepe? Harus dong. Fitur-fitur digital begitu tuh dalam mobil ini cocok juga jadinya mengikuti dengan temanya gitu. Kan orang-orang di rumah kan pasti apalagi Black pasti juga mungkin penasaran, ya oke lah bisa jadi mobil kayak gitu, tapi menghabiskan berapa sih kira-kira gitu loh untuk bangun seperti ini? Sekitar mungkin 170-180 juta lah untuk parts. Karena ini mocknya satu kan, minimum order quantity tidak masuk ke dalam kategori yang diberikan diskon banyak. Ya saya belinya satu-satu masih dalam proses R&D begitu. Cuma kalau kayak kondisi rentankah dengan air hujan? Karena ini kan hujan. Sudah gitu. Saya pakai hujan-hujan deras, sudah aman semua Kepe? Sementara sih aman. Oke. Nah jadi di sini cuma memakai listrik rumahan yang ya jauh lebih murah lah. Jadi kalau dibilang worth it, kalau menurut gue worth it banget, apalagi kalau kita mobilitasnya banyak di dalam perkotaan ya, cocok banget. Ya tentunya ke depan orang-orang sudah beralih ke mobil listrik, mau tidak mau teknologi akan ke sana. Nah pasti yang pertanyaan yang orang juga pada nanya juga itu adalah tentang usia baterai Cap. Nah jadi ada banyak strateginya gimana cara konservatif dan membuat baterai ini jadi tahan lama. Ya saya nggak mau buka lah di sini, cuman nanti biar pada riset sendiri. Ya overall cukup senang lah dengan hasilnya. Dengan hasil ini ya. Nah kita dari tadi udah ngomongin banyak teknisnya nih Cap ya. Ya. Kira-kira boleh nggak sih kita coba Cap? Boleh, silakan. Boleh ya? Nah. Ya, silakan.
Modifikasi ini saya lakukan karena saya mau menyelamatkan conserve mobil-mobil tua seperti ini. Ya, arti modifikasi adalah ya mendapatkan apa yang kita mau. Itu aja buat saya. Oke Black Pals, jadi itu dia keseruan kita hari ini mengulas tentang mobil listrik. Tapi bukan listrik biasa, mobil retro dijadiin listrik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol notifikasi. Jadi kalau ada video baru dari kita, jadi notifikasinya langsung masuk ke digital platform kalian. Oke, sampai jumpa Black Pals, bye!